Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu, kita akan membahas terkait dengan orang-orang yang ibadah puasanya itu dianggap hal yang celaka. Dianggap rugi. Kenapa kok rugi? Kenapa celaka? Begini ceritanya. Banyak dalil-dalil petunjuk di dalam hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Allah Ta'ala terkait bagaimana orang-orang yang celaka ketika menjalankan ibadah puasa. Karena ini temanya puasa untuk Ramadan besok ya. Maka kita kasih wejangan, kita kasih bekal penjenengan semuanya antum agar nanti puasa kita bisa sukses sampai kita bisa menyelesaikan selama 1 bulan penuh, 30 hari kurang lebih insyaallah. Nabi Muhammad SAW ini pernah memberikan warning, perhatian, mengandung ketegasan, ya. Jadi peringatan yang keras kalau orang bilang. Warning itu peringatan yang keras. Jelaskan dalam hadis Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad, ya. Hadis ini sanadnya sahih. Apa kata Nabi? Rubba shaim haddu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa? Berapa banyak orang berpuasa? Tapi puasa yang dikerjakannya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, Rasulullah mengatakan laisa min siyam, laisa shaim. Berapa banyak orang mempuasa? Laisa min syamihi kam min shaimin, laisa min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa, kam shaimin, laisa min syami, akan tetapi dari ibadah puasanya hanya mendapatkan dahaga. Atau dalam yang lain lapar. Enggak dapat pahala. Nah, ini penyebabnya apa? Orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Ada masalah apa ini? Maka kita bongkar, kita jelaskan. Rasulullah SAW memberikan warning, peringatan yang tegas kepada para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Penyebab orang yang puasanya sia-sia, celaka, rugi. Yang pertama, bisa jadi ketika dia berpuasa, dia masih suka berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata dusta, atau mungkin ucapan lisannya itu sangat-sangat menyakitkan. Suka mengumpat, dusta, menghina, mencaci maki, suka menggibah, ngerasan-rasan kalau orang Jawa, ya. Dan masih banyak lagi mengolok-olok. Itu contohnya. Ini puasanya sia-sia. Sah, puasanya sah. Jumhur ulama mengatakan puasanya sah, tapi dia mendapatkan dosa. Sebagian ulama mengatakan puasanya diterima, di satu sisi dapat pahala tapi dapat dosa. Tapi sebagian ulama mengatakan dia berpuasa dapat pahala tapi pahalanya terkurangi, habis dengan perbuatan dosa yang dilakukannya. Ini ada dua pendapat. Ya. Yang pertama apa? Dia puasa tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sampai-sampai dijelaskan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau tidak salah ini ya, atau mungkin perkataan Nabi, marfu kepada Nabi. Nabi mengatakan, laisa siyam minal akri wasyurbi. Puasa itu tidak sekedar makan dan minum. Innama siyam. Tapi yang dinamakan puasa itu adalah apa? Yaitu ketika dia ini menjaga ucapannya anirafas, dari ucapan kotor. Ya, kotor itu berbicara tentang auratnya wanita, auratnya laki-laki, kemaluannya wanita, kemaluannya laki-laki, atau dia berkata-kata jorok. Kalau orang Jawa itu misuh, senengannya kata-kata jorok, misuh. Kalau orang Jawa itu ya, ngomong misuh. Nah, ini nggak bisa terkendali lisannya, suka ngomong yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Atau juga dia suka mencela, menghina, mencaci maki, rasan-rasan, mengfitnah, tetap menebarkan berita-berita yang tidak benar melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui media sosial, apa saja, atau secara langsung. Nah ini bahaya Bapak Ibu ya, lisan ini harus dijaga betul. Atau suka berdusta dia. Nah ini. Sama orang seperti ini, Rasulullah mengatakan juga dalam hadis Imam Bukhari,
malam yada qala zur wal amala bihi falaisa lil hajatun aidatu musyarabah. Orang yang dia ketika berpuasa masih belum bisa meninggalkan kebiasaan kata-kata dusta, suka mengumpat, suka menghina, suka mencaci maki, maka Allah tidak butuh puasanya. Dia hanya meninggalkan makan dan minum. Jadi dapatnya cuma lapar dan dahaga. Pahalanya 0. Ingat Bapak Ibu ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kata-kata zur, dusta, suka mengumpat, suka mencaci maki. Bahkan Allah memperingatkan keras. Pertama, di dalam surat Al-Humazah, surat yang 104, Allah mengawali kalimatnya, wailul likulli humazatil lumazah. Insyaallah panjenengan hafal semua ini. Ya. Surat yang 104 ayat yang pertama, diawali dengan kalimat apa, Bu? Wail, apa wail? Celaka, binasa bagi orang yang suka dia mengumpat dan mencela. Jadi mulutnya nggak bisa terjaga dengan baik. Puasa tapi masih suka mengumpat, mencela, menggunjing, memfitnah, mencaci maki. Ini orang yang celaka. Jadi ingat, hati-hati. Kalau Allah sudah mengatakan kata-kata wail, tidak ada harapan selamat nanti dari api neraka. Jadi kata-kata wail itu adalah jurang di tepi neraka jahanam, itu namanya wail. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu tuh wail. Suka mencaci maki dan mengumpat. Turun juga di dalam surat Al-Qalam surat 68. Nanti bisa dibuka di rumah nggih, ayat 10 dan 11, 2 ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'im mani. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai kena ayat ini sudah enggak ada manfaatnya ibadah kita. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang yang dia suka berdusta, bersumpah palsu, suka berbohong, suka menghina. Kesana kemari dia menebarkan fitnah, menuduh saudaranya ini dan itu. Hati-hati Bapak Ibu, yang kebiasaan dia berkata-kata yang tidak baik, mencelakai orang lain, menyakiti perasaan orang lain, tetangganya, saudaranya, jamaahnya dan lainnya. Hati-hati Bapak Ibu nggih. Puasa kita yang kita kerjakan sia-sia. Meskipun sah, tapi rugi pahalanya hilang atau berkurang atau dapat dosa besar. Nah itu. Jelas Bapak Ibu? Jaga ucapan kita, jaga lisan kita tatkala kita berpuasa. Yang kedua, yang menjadikan kita ini celaka, rugi ibadah puasa yang kita kerjakan, kita masih berbuat dosa besar. Apa saja itu? Termasuk diantaranya masih menyimpan sikap yang tidak baik terhadap orang tua. Yang dinamakan apa? Durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Puasa tapi masih menyakiti kedua orang tuanya. Puasa tapi membuat orang tuanya tidak bisa bahagia hidupnya. Hati-hati. Jangan pikir kita bisa diterima selamat ibadah puasa kita. Bahaya ini Bapak Ibu. Diceritakan dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begini ceritanya. Abu Hurairah menjelaskan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Faqala amin amin amin. Nabi pernah menaiki mimbar. Mimbar ini kan, mimbarnya Nabi ini kan ada 3 tangga. Naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tasna hadza? Yang panjenengan, yang antum wahai Nabi, yang engkau ucapkan seperti itu ada apa? Ada masalah apa kok? Panjenengan baginda ini kok mengatakan amin 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 diulangi 3 kali. Apa kata Nabi? Qala li Jibril. Baru saja Jibril mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, ragiba anfu abdin. Ragiba anfu abdin. Celaka. Yang pertama, ketika dakhala alai Ramadan lam yughfar lahu.
datang bulan Ramadan sampai selesai, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, datang bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya nggak diampuni sama Allah. Apa penyebabnya? Ya tadi, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa dia. Nggak bisa menjaga lisannya, nggak bisa menjaga tangannya, nggak bisa menjaga kakinya, nggak bisa menjaga hatinya, nggak bisa menjaga kemaluannya. Ini tidak diampuni sama Allah. Dan dia tidak semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Malas-malesan, banyak tidurnya, banyak sibuk untuk urusan dunia. Dia tinggalkan salat tarawih, dia tinggalkan baca Quran, dia tinggalkan mungkin untuk berdoa, berzikir atau itikaf, dia tinggalkan untuk bersedekah. Padahal semua itu mampu untuk dijalankannya. Tidak diampuni oleh Allah sampai Ramadan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ragiba anfu indahu walidai au ahadahuma lam yudkhilahul jannah. Orang yang memiliki kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia punya kedua orang tua atau salah satunya orang tua masih hidup, tidak pernah memuliakan, menghormati kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Dia sia-siakan orang tuanya. Dia tinggalkan orang tuanya ketika dia sudah sukses. Banyak Bapak Ibu sudah sukses, tinggalkan orang tuanya. Padahal orang tuanya selalu berdoa untuk dirinya, ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang sukses hidupnya. Tapi ketika dia sudah sukses, dia lupa. Banyak terjadi Bapak Ibu. Bahkan dia tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Jangankan kok berdoa, dia sholat aja nggak pernah, apalagi mendoakan orang tuanya. Jadi kalau orang tidak pernah menjaga sholat 5 waktunya, ingat, dia tidak akan pernah mendoakan kedua orang tuanya. Ini anak yang durhaka. Apalagi sampai dia merumat, menjaga, melindungi, memelihara. Kalau orang Jawa itu gati, ngerumat wong tuwek. Gak pernah. Ketika orang tuanya sudah mulai lemah, sakit-sakitan, dia tidak pernah menjenguknya. Apalagi kok sampai ngerumat, memeliharanya sampai meninggal dunia. Banyak orang mengatakan jijik, najis. Atau mungkin tidak mau dia berkotor-kotor dengan dia memelihara orang tuanya. Banyak Bapak Ibu kasus yang terjadi. Meskipun dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, ya, puasanya juga. Tapi ketika orang tua ini sudah mulai sakit-sakitan, kalau bahasa orang kembang amben, ya, jalan aja sudah nggak bisa, kena stroke atau sakit-sakitan. Mungkin maaf, ketika buang air besar, buang air kecil, dia di atas kasur atau di atas amben. Dia tidak mau memeliharanya, dia tidak mau ngopeni, merumatnya, menjaganya. Bahkan suruh pembantunya, naudzubillah min dzalik. Apa dia nggak pernah berpikir? Ketika masih dia bayi cenger sampai dia besar, siapa yang ngurusi? Siapa yang ngurusi ketika kita masih bayi? Yang menceboki kita, yang membersihkan kotoran kita, yang memandikan kita siapa? Orang tua. Kalau dibandingkan kita berbuat baik pada orang tua, nggak ada apa-apanya. Ya, kita membalas kebaikan orang tua nggak bisa. Ya, ini durhaka kepada orang tua. Orang yang puasa masih dia berbuat dolim kepada orang tuanya, tidak akan masuk dia surga dengan ibadah puasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ragibaan idza dzakarta falam yusalli alaik. Yang ketiga, celaka orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak pernah sholawat, dia tidak pernah mendoakan dirimu. Masa bodoh diam, celaka. Maka Nabi mengatakan amin, amin, amin. Kabulkan ya Allah, kabulkanlah. Perhatikan Bapak Ibu, kalau orang sudah didoakan oleh malaikat keburukan, tidak akan selamat hidupnya orang tersebut. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan. Ketika mereka tidak pernah berbuat kebaikan kepada orang tua, mendolimi orang tuanya. Yang ketiga para jamaah Bapak Ibu, celaka orang yang berpuasa dan rugi adalah siapa mereka? Yang suka menyia-nyiakan sholat. Atau mungkin dia sholat tapi tujuannya riya. Contohnya bagaimana?
Dia kalau datang Ramadan, yang saya Bapak Ibu, maaf ya sebelumnya, dia sholat tarawihnya aktif, tapi sholat 5 waktunya nggak aktif. Artinya ditinggalkan, kadang bolong-bolong. Bagaimana pendapat Anda? Celaka atau betul? Celaka. Mana dalilnya? Buka surat Al-Maun 107 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Allah Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Loh kok bisa orang sholat celaka? Kenapa? Perhatikan ayat selanjutnya. Orang yang sholat banyak yang celaka karena alladzina an sholatin saun. Itu yang pertama. Lalai, males dari sholatnya. Puasa tapi nggak sholat. Pernah kita bahas kemarin? Nggak ada manfaatnya, sia-sia. Bahkan sebagian ulama nggak diterima. Kenapa? Orang tidak sholat keluar dari Islam, murtad. Tegas. Pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Dr. Fauzan bin Fauzan, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun ada pendapat masih tetap muslim, tapi dosa besar, dosanya lebih besar daripada zina, membunuh, mencuri, makan riba. Orang yang meninggalkan sholat. Di dalam kitab ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, orang yang malas-malasan sholat 5 waktunya, ini puasanya tetap mendapat kecelakaan, kebinasaan. Sampaikan kepada jamaah kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, kalau puasa jaga sholat. Yang kedua, sholat 5 waktu dia jalankan, tapi kadang-kadang sholat tarawihnya itu dia jalankan karena ada unsur riya. Apa Bapak Ibu? Riya, pamer. Atau kedua karena sungkan. Atau yang ketiga karena memang kita sholat, semua sholat ya sudah, sholat tarawih aja. Padahal gak ada keinginan dia ingin sholat tarawih, tapi dikerjakan itu hanya untuk menggugurkan sunnah. Gak ada niat ikhlasnya dia. Yang penting ngeramekan masjid musola. Tapi sholatnya bukan karena Allah, hanya sekedar supaya dilihat sama teman-temannya, tetangganya, kerabatnya, saudaranya, mertuanya, orang tuanya. Dia ikut sholat tarawih. Tujuan ibadah sholat tarawihnya, sunnahnya itu mungkin karena riya. Makanya Allah mengatakan, alladzinahum walladzinam yuraun. Mereka sholat tapi tujuannya yuraun. Apa yuraun? Agar dilihat, agar dipandang, agar diperhatikan. Masya Allah, rajin ya, dia sholat tarawih berjamaah. Ya itu, agar mendapat sanjungan, perhatian, atau kepentingan yang lain, supaya cari wanita di masjid al-musola biar dapat gandengan atau jodoh. Nah, jadi niat-niat seperti itu jelas ibadah puasanya sia-sia, celaka, nggak ada manfaatnya. Ruba qaim laisa min qiyami ilal jiwal atas. Ilal syahr. Berapa banyak orang yang sholat tarawih tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat tarawihnya kecuali capek. Jelas Bapak Ibu nggih? Baik. Yang keempat, orang yang sia-sia, celaka ibadah puasanya, meskipun dia puasa di bulan Ramadan, apa itu? Dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, kemungkaran, maksiat, dosa jalan terus. Terutama ketika dia puasa, dia belum bertobat kepada Allah. Biasa dia masih bekerja, yang di situ mengandung riba. Jelas Bapak Ibu ya? Yang mengandung riba. Ya. Bekerja, transaksi yang mengandung riba. Bapak Ibu, saya sampaikan datang penjenengan dan untuk saya. Nanti kalau musim Ramadan sebelum hari raya itu biasanya ada orang yang jualan uang. Jelas? Jualan uang. Uang dijual. Bagaimana ini? Riba nawadan? Silakan pendapat antum. Kalau saya katakan riba, kullu qardin jarra manfaatan fawa riba. Setiap transaksi, apapun utang piutang yang di situ ada manfaatnya, keuntungannya, riba. Ya. Jadi kalau orang pengen menukar uang harus sama persis nilainya. Jangan sampai ada tambahan. Meskipun itu kata-kata yang sangat menarik, jasa.
Ingat? Jasa. Daban bidahabin, fidon bifidodin, tamron bitamrin. Riba itu ada 6. Emas, perak, gandum, kurma, garam, ya. Itu masuk riba. Harus yadan biadin. Sama persis nilainya, nominalnya. Jangan sampai ada tambahan. Kalau pengen tukar uang, tukar langsung saja yang di situ sama persis nilainya. Jangan sampai ada tambahan. Kalau tambahan, yang menukar dan yang ditukarkan, yang menerima tukaran itu sama dalam transaksi riba. Puasanya sia-sia. Jelas Bapak Ibu? Oke, hati-hati. Sudah ada fatwa MUI juga. MUI Jawa Timur. Haram menukar uang kalau ada tambahan di situ. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, termasuk hal-hal yang berbuat dosa besar adalah mereka yang di mana melakukan berbagai bentuk amalan yang sangat bahaya. Apa? Kekafiran. Kekafiran. Apa itu kekafiran? Kekafiran itu ya termasuk yang menjadikan dia kufur kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya tidak meyakini kebenaran Allah, ragu-ragu terhadap firman Allah, hadis-hadis Nabi. Menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina syariat, dan menghina orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dari kalangan orang-orang yang berilmu, ulama. Ini kufur. Puasanya tidak ada manfaatnya. Allah SWT turunkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 14, surat yang ke-13. Di akhir kalimat Allah mengatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya, ibadahnya orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah itu sia-sia. Puasa tapi tidak mau menerima kebenaran Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah. Satu ayat saja itu diingkari, ditolak, puasanya sia-sia. Saya nggak yakin dengan ayat Allah. Saya nggak mau menerima dengan ayat ini, keras, barbar, nggak pas, nggak relevan. Sia-sia puasanya. Jelas Bapak Ibu? Oke? Satu ayat atau satu hadis. Itu. Yang terakhir adalah puasanya orang-orang yang dia keluar dari Islam atau murtad. Kenapa murtad? Banyak sebab. Satu, bisa jadi kemurtadan dia ini meninggalkan sholat. Yang kedua, bisa jadi dia murtadnya karena mungkin keluar dari agama Islam saat itu. Tapi dia mungkin masih tetap puasa, mungkin. Atau keluarnya dia dari Islam itu karena sebab ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini penting sekali yang harus kita jaga dalam ibadah puasa kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi dan binasa nanti pada hari kiamat. Kenapa? Selama ibadah kita kerjakan, kita rusak dengan diri kita sendiri. Maka pesan saya, jangan sampai kita dilalaikan dengan segala apapun yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Terutama urusan dunia. Kalau tidak, kita menjadi orang-orang yang celaka dan rugi. Pesan kepada Allah, dari Allah kepada kita semuanya, sebelum saya tutup, Allah turunkan di dalam surat Al-Munafikun, surat yang 63, ayat yang ke-9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta-hartamu, pekerjaanmu, bisnismu, anak-anakmu, istri-istrimu itu melalaikan kamu dari ibadah kepada Allah. Lalai dari zikir, puasa, salat, sedekah, baca Quran, belajar agama dan yang lainnya. Barang siapa yang berbuat seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang rugi nanti pada hari kiamat. Maka hendaknya kalian bersegera untuk berinfak dari apa yang Allah berikan pada kalian. Sebelum datang kematian, ketika kamu merasakan datang kematian sakaratul maut, kamu baru mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja. Fa asaddaqu minas solihin. Saya akan berbuat kebaikan, beribadah puasa, rajin sholat, menjaga sedekah saya, belajar agama dan yang lainnya. Itu tidak bermanfaat ketika sudah sakaratul maut. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi diri saya dan pada para jamaah
Semoga puasa di bulan Ramadan nanti betul-betul mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.